sekarang sudah tahun 2022 loh, Se. Betul, Se. Nah, adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat karena sudah menyertai kita di tahun 2021 ya, Se ya. Betul, Se. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab pun Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat. Dia bisa melakukan mujizat, terus menyembuhkan orang sakit loh, Se. Wih, banyak sekali ya, Se ya. Iya. Nah, untuk itu mari kita mengucap syukur karena kita memiliki Tuhan yang hebat. Hebatlah Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah memasuki tahun 2022. Tuhan, kiranya apa yang telah kami lakukan di tahun 2021, kami mau mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai kami. Sekarang kami akan memuji Tuhan dan mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami agar kami dapat memuji nama-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik tahu nggak? Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia menyediakan apa yang kita perlukan, loh, Se. Wah, tapi loh, Se harus ingat satu, kita nggak boleh melakukan satu hal itu. Apa itu, loh, Se? Satu hal itu dosa. Kita nggak boleh melakukan dosa, adik-adik. Kita mau pujikan, stop, aku mau katakan. Bersama-sama kita mau mengakui pengakuan iman rasuli. Dengan sikap yang tegap kita mau pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, tiba saatnya buat kita semua memberikan yang terbaik, memberikan persembahan. Papa Mama boleh membantu adik-adik sekalian untuk mentransferkan uang persembahannya melalui rekening gereja, atau bisa uang persembahannya ditaruh amplop dulu. Nanti kalau ibadah tatap muka, adik-adik bisa masukkan ke kantong persembahan. Untuk pujian persembahan, mari kita pujikan Yesus Kekasih Jiwaku. Atas kasih-Mu kami boleh memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya buat kita semua mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik siapkan Alkitabnya, buku catatan mingguannya. Kita mau sama-sama memusikkan Aku Mau Mendengar Firman Tuhan. Berbicara
kabar baik? Nah, Lausa harap adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan yang sehat, yang baik. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Sebelum itu, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Berkatilah waktu-waktu ini, berkatilah setiap kami, telinga dan hati kami supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, Lausa punya pertanyaan nih. Adik-adik di rumah pernah nggak disuruh sama mama? Mungkin disuruh ambil barang, atau disuruh beli sesuatu, atau mungkin biasanya nih disuruh bersih-bersih, bantu bersih-bersih mama di rumah. Ada nggak nih? Nah, pasti ada ya. Nah, pekerjaan itu mungkin gampang, mudah, biasanya kita lakukan. Nah, ada nih di dalam Alkitab seorang bapak yang diberikan tugas oleh Allah. Tugas ini tugas khusus adik-adik, bukan dikerjakan dengan sembarangan. Harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, siapakah Bapak ini dan apa sih tugas khusus yang diberikan Allah kepada Bapak ini? Yuk kita lihat di Alkitab Matius 3 ayat 13. Lausa akan bacakan untuk adik-adik di rumah. Matius 3 ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Nah, adik-adik, ada sepasang suami istri nih, namanya Zakaria dan Elisabet. Nah, mereka ini suatu hari diberkati oleh Tuhan dan diberikan seorang bayi adik-adik, seorang bayi laki-laki yang bernama Yohanes. Iya, Yohanes. Yohanes ini ketika beranjak dewasa, sudah besar, dia ini tinggal di suatu tempat adik-adik. Tempatnya ini sangat panas. Terus juga datarannya ini bergelombang dan berpasir. Nggak kayak di Surabaya ini kan lurus ya adik-adik. Kalau jalan kan mudah. Nah, pada waktu itu di tempat Yohanes tinggal ini kan panas ya adik-adik. Tetapi banyak sekali orang-orang yang datang kepada Yohanes. Datang kepada Yohanes kemanapun dia pergi, orang-orang ini mengikutinya dan mendengarkan setiap perkataannya. Nah, sampai pada suatu hari Yohanes ini diberi tugas adik-adik. Diberi tugas oleh Allah. Ada 2 tugas. Yang pertama yaitu menyampaikan pesan kepada banyak orang yang mengikutinya, dan yang kedua yaitu mempersiapkan mereka ini supaya bisa datang kepada Yesus. Yohanes ini pada saat bersama mereka, bersama banyak orang itu berkata kepada mereka, "Bersiaplah, Yesus segera datang. Berhenti berbuat dosa dan dibaptislah dengan Yesus." Gitu. Kemudian Yohanes ini membawa orang-orang itu untuk masuk ke dalam sungai adik-adik. Masuk ke dalam sungai, kemudian orang-orang masuk nih ke dalam sungai. Lalu Yohanes memberikan air, menuangkan air ke atas mereka, dan Yohanes membaptis mereka. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak dibaptis itu apa? Nah, Lausa kasih tahu ya. Dibaptis ini sebelumnya Lausa mau tanya adik-adik di rumah, apa yang digunakan adik-adik di rumah saat mandi? Nah, kemudian pada saat tangannya adik-adik kotor, apa yang adik-adik gunakan untuk mencuci tangan? Nah, pasti air ya. Nah, pada saat itu, ketika orang-orang ini berkata kepada Yohanes, "Saya menyesal akan dosa-dosa saya. Saya menyesal sekali karena saya tidak taat kepada Allah." Nah,
sudah dibaptis. Nah, keesokan harinya Yohanes ini melihat bahwa Yesus juga datang adik-adik. Kemudian berkata kepada banyak orang, "Lihat, anak domba Allah itu telah datang. Domba Allah yang telah ditunggu-tunggu itu datang." Nah, kemudian semua orang ini berbisik kepada orang yang di sampingnya, "Lihat, orang yang ditunggu-tunggu itu datang, dia itu datang." Nah, kemudian Yohanes ini berkata kepada semua orang bahwa dia adalah Yesus yang ditunggu-tunggu itu. Kemudian Yesus ini meminta supaya dibaptis oleh Yohanes. Nah, Yesus ini tidak berdosa adik-adik karena Yesus melakukan hal yang taat kepada Allah. Nah, pada saat itu Yohanes membaptis Yesus dengan air. Pada saat itu Yesus masuk ke dalam sungai dan Yohanes menuangkan air di atasnya. Pada saat Yesus sudah dibaptis, pada saat Yesus keluar dari sungai, tiba-tiba langit terbuka adik-adik. Langit terbuka dan Roh Kudus turun seperti burung merpati. Dan suara Allah berkata di dalam Alkitab, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, Yesus ini adalah anak Allah adik-adik, seperti yang dikatakan oleh Yohanes kepada semua orang. Nah, kita harus percaya mulai dari sekarang bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, hari ini kita belajar bahwa Bapak yang diberikan tugas khusus itu adalah Yohanes. Tugas khusus ini adalah untuk mempersiapkan diri supaya orang-orang banyak ini tidak berdosa pada saat bertemu dengan Yesus. Nah, adik-adik, firman hari ini sudah selesai. Untuk adik-adik yang kelas 1 bisa disiapkan catatan mingguannya. Dan jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan ya. Nah, sudah selesai. Firman hari ini sudah sampai di sini. Lalu saya ajak untuk adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami supaya kami hari ini bisa mulai percaya kepadamu bahwa Engkau adalah anak Allah, bukan manusia yang sembarangan, tapi anak Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wow, sudah mendengar firman Tuhan ya. Nah, saya harap adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan. Tadi kan sudah dengan baca, tapi sekarang melakukan, tugasnya melakukan firman Tuhan. Tentunya dengan pertolongan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita pujikan terima kasih Tuhan. Yang ku alami
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.